Selamat siang Sobat Investor, senang sekali bertemu lagi kita hari ini dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Sobat Investor, hari ini bagaimana nih kabarnya dan bagaimana kabar portofolionya? By the way, hari ini hari Senin ya Sobat Investor, pukul 12:30. Tahu dong waktunya kita ngobrol dengan tema apa? Apalagi kalau bukan tentang saham nih Sobat Investor. Nah, kita lihat dulu ya penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi. Ada yang join, ada hai Hadio 797, hai. Nah, kita lihat dulu ya indeks harga saham gabungan di sesi pertama tadi itu menurun sekitar 0,68% atau menurun sekitar 45,759 dan sekarang berada di posisi 6.641,242. Nah, ada 182 saham yang menguat, 348 saham yang melemah, dan 198 saham yang stagnan. Wow, perbandingannya sangat beda sekali ya, yang melemah dan menguat nih. Kira-kira di sesi kedua nanti indeks harga saham gabungan kita nih arahnya kemana nih Sobat Investor? Nah, hari ini makeup aku cantik banget ya. Buat Sobat Investor yang suka banget nih buat makeup dan mau flawless kelihatannya makeupnya ya seperti aku, boleh banget nih aku makeup dengan Wardah. Selalu nih di makeupin oleh Wardah nih Sobat Investor. Nah, karena produk Wardah itu kan halal nih, natural, alkohol free pula. Jadi Sobat Investor yang mau makeupnya halal, alkohol free dan kelihatan sangat natural, boleh ya coba dicek-cek sekarang produk-produk Wardahnya ya Sobat Investor, apalagi buat makeup sehari-hari sangat ringan banget di muka kita. Nah, Sobat Investor, tema yang akan kita bahas hari ini adalah ramai banget nih IPO di 2023. Mana sih yang paling menarik? Kalau misalnya ngebahas saham IPO ya Sobat Investor, saya tuh sangat-sangat menarik tuh ya, sangat-sangat tertarik, sangat-sangat antusias gitu. Kenapa? Dari saham-saham IPO ini kita bisa mendapatkan cuan yang sangat luar biasa, padahal waktunya cuma 1-2 harian doang nih rata-rata Sobat Investor. Nah, awal dari tahun 2023, tahun tuh yang paling ramai dengan aksinya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia ya Sobat Investor, atau perusahaan yang melakukan IPO. Kalau terhitung dari sekarang tuh ada 40 perusahaan nih Sobat Investor hingga 12 Mei 2023 yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang paling muda adalah anggota dari PT Sarana Mitra Luas atau dengan kode emiten SMIL, SMIL, melakukan IPO sahamnya pada 12 Mei 2023. Dan kalau kita lihat di list-listnya sekarang, itu tuh ada 4 saham yang sedang menanti lagi ya, maksudnya 4 calon emiten nih Sobat Investor. Salah satunya adalah ada Maksi dari PT Masindo Karya Anugrah, ada juga Kelas PT Pelayaran, ada juga REFL, RELF PT Graha Mitra Asia, dan ada juga FKTR PT FKTR Teknologi Mobilitas. Nah, kira-kira Sobat Investor udah beli saham yang mana nih? Udah melakukan offering yang mana nih? Udah ngecek prospektus yang mana nih Sobat Investor? Dan hal ini tuh sangat membuktikan ya, meski pasar saat ini sedang mengalami tekanan dan volatilitas yang cukup tinggi, pastinya Sobat Investor juga udah gak sabar banget untuk menyaksikan diskusi dari 40 emiten ini. Kira-kira apa sih pengaruhnya kalau kita tuh baca prospektus, mulai mau membeli saham yang baru IPO, untungnya apa? Langsung aja ya Sobat Investor, kita undang narasumber kita Mas Akil Triadi, Research Analyst PT Panin Sekuritas Tbk. Dan Sobat Investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya Sobat Investor. Nah, sekalian kita menunggu narasumber kita, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih.
ada yang at Ghostbeat. Saya sih lebih ke VKTR ya kak. Alasannya kenapa? Alasannya udah baca prospektus kah? Atau feeling? Sekali lagi jangan dengan feeling ya sobat investor. Lalu nanti kita akan ngebahas lagi sebenarnya baca prospektusnya itu dari sisi mana sih gitu ya. Nah, investor. Dan ada juga yang baru join. Hai Mas Kuda, apa kabar? Halo, Halo, selamat selamat siang siang Mas Mbak Nadine. Akil. Iya, Mas Akil bagaimana nih Alhamdulillah baik kabarnya Mbak hari Nadine. ini? Gimana kabarnya Mbak Nadine? Oke, baik, alhamdulillah. Tentu saja sobat investor juga baik-baik saja nih Mas Akil. Nah, Mas Akil, hari ini kan kita mau ngebahas tentang IPO ya, tapi boleh dong review sedikit mengenai indeks harga saham gabungan pada satu Oke, minggu ke depan ini. kalau kita lihat kan ini baru masuk ya di hari Senin ya. Jadi memang perdagangan baru dimulai hari ini. Kita lihat memang ISG agak nampaknya cenderung tertekan ya. Memang hari ini melemah 0,7%. Hal itu memang disebabkan oleh kekhawatiran investor ya terkait dengan perkembangan di Amerika ya. Yang memang saat ini sedang ramai-ramainya bicara tentang debt ceiling ya. Jadi nantinya plafon utang dari Amerika Serikat ini masih dalam tahap negosiasi ya dengan Parlemen Amerika Serikat yang nantinya kalau Ya, Mas Akil bagaimana masih bersama saya? Ya, sobat investor, sorry ya ternyata sinyalnya dari Mas Akil mengalami gangguan nih sobat investor. Sekali lagi yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Oke, kita nunggu Mas Akil dulu. Sepertinya sinyalnya kurang stabil. Sobat investor kira-kira tahu nggak sih atau ada yang pengalaman nggak ikut saham-saham IPO? Menurut sobat investor, rugi atau malah untung nih sobat investor? Karena kan secara saham IPO itu nggak bisa ya untuk kita lihat nih chartnya, fundamentalnya juga kita belum tahu. Nah, kira-kira gimana nih sobat investor? Oke, kita mengundang lagi Mas Akilnya ya sobat investor ya. halo, ya halo Halo, selamat selamat siang siang. Mas Akil. Aku dulu ya. Ya, sorry Iya. tadi terputus. Iya, sinyalnya boleh diulang Mas untuk prediksi indeks harga saham gabungan Ya, kita pada kalau seminggu ke kita lihat depan. kan untuk di minggu ini hanya 3 hari ya perdagangan ya. Kita tahu di Kamis dan Jumat nanti ada libur bursa. Ya, kita lihat memang untuk pergerakan dari IHSG masih akan menanti ya bagaimana keputusan dari debt ceiling di Amerika Serikat yang dikabarkan akan ditunda sampai 5 Juni ya. Jadi memang masih wait and see, namun nampaknya agak cukup tertekan ya untuk pergerakan IHSG untuk di hari ini. Kami melihat memang untuk di 3 hari ini pergerakan juga tidak akan terlalu ramai seperti di pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi memang kami lihat selama 3 hari ke depan ada potensi memang ISG terjadi koreksi seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi masih tetap koreksi ya Mas Akil ya untuk 3 hari ke depan. Nah, Mas Akil, mau nanya nih tentang mengenai IPO ya. IPO ini kan sangat luar biasa sekali kalau kita memanfaatkan untuk mengambil cuan. Nah, tapi dari awal tahun sampai sekarang nih baru 5 bulan lah, udah mau masuk bulan ke-6. Kenapa tiba-tiba perusahaan banyak sekali yang melakukan Ya, pencatatan di bursa ya, kalau kita Mas? lihat memang ini salah satu yang cukup cepat ya pertumbuhan dari emiten-emiten yang baru IPO. Bahkan baru sampai bulan Mei itu kalau nggak salah sudah 40 emiten ya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang di tahun 2019 itu total ada 55 emiten, 2020 itu 51 emiten, 2021 53, dan kemarin di tahun 2022 masih terjadi peningkatan ya, 59 emiten. Kami berharapnya memang di 2023 ini akan melebihi ya dari tahun 2022. Kenapa? Karena memang salah satu alasan juga ya emiten-emiten ini kenapa sudah mulai positif gitu ya atau sudah mulai pede untuk IPO ya di tahun 2023 ini. Pertama memang yang dilihat adalah tentang pandemi ya. Jadi pandemi yang sudah berakhir
itu memang meningkatkan optimisme ya dari para pebisnis untuk melantai di bursa efek karena resikonya sudah mulai kecil nih. Kalau kita lihat pada tahun 2019, 2020 itu kan masih pandemi kan. Jadi mereka masih menahan dulu ya untuk aksi IPO-nya. Jadi memang pertama lebih kepada pandemi yang sudah berakhir. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang masih sulit. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini pertumbuhannya masih di atas 5% loh. Bahkan di tahun 2023 di atas 5% dari proyeksi Kementerian Keuangan bahkan dari lembaga-lembaga yang lain. Ini memang lebih tinggi bahkan dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, apalagi kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi global juga tidak sebesar bagaimana di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang solid di tahun 2023 membuat kepercayaan diri para pebisnis untuk melakukan IPO di bursa efek karena memang resikonya juga sudah mulai bisa teratasi ya setelah terjadi pandemi. Lalu yang ketiga adalah prospek ya, prospek ke depan. Jadi para pebisnis pun juga melihat bagaimana sih ke depan ekonomi Indonesia. Yang pertama memang cukup pasif ya untuk pemerintah sendiri menggalakkan tentang industri nikel baterai ya. Apalagi kita tahu beberapa waktu belakangan banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang IPO yaitu dari sektor basis nikel ya. Jadi memang dengan adanya industri baterai lalu juga electric vehicle yang akan digencarkan oleh pemerintah, ini menambah prospek bisnis untuk di sektor nikel dan juga turunannya. Ini akan semakin ramai ya untuk melakukan IPO, untuk menggalang dana, untuk mengekspansikan bisnisnya. Jadi prospek ekonomi ke depan ini juga kita lihat pertama didorong juga nanti ke depannya oleh electric vehicle. Dan yang kedua adalah ketersediaan pangan. Ini juga yang akan digalakkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pembangunan proyek strategis nasional ya. Kita tahu untuk IKN sudah mulai dibangun, sudah berjalan. Ini juga akan menjadi salah satu driver untuk ekonomi ke depannya kalau nanti PSN ini sudah mulai beroperasi dan juga bahkan bisa menghasilkan keuntungan begitu ya, misalnya nggak hanya dari IKN atau dari proses-proses dari industri kreatif ataupun juga ekonomi kreatif lainnya. Ini juga akan menjadi keoptimisan dari para investor dan juga untuk para pebisnis. Jadi banyak sekali ya katalis positifnya memang yang menjadi pemicu untuk para emiten melakukan IPO di tahun 2023. Oke, baik Mas. Tadi ada beberapa faktor yang sekiranya memang menjadi pemicu untuk perusahaan ini melakukan IPO ya. Atau apakah ada kaitannya nih Mas dengan pemilu tahun depan? Jadi perusahaan-perusahaan ini ngejar untuk IPO tahun ini gitu. Ada nggak Mas kira-kira? Dan Ya, kaitannya memang apa kalau gitu? untuk kaitan terkait pemilu ya, kami melihatnya malah pebisnis harusnya memang wait and see ya. Kalau nanti sudah mau masuk 2024, memang benar ada indikasi ketika memang saat mau pemilu ya kita cepetin dulu nih daripada nanti di tahun pemilu karena untuk siapa yang akan jadi presiden ya atau siapa yang nanti akan jadi pemimpin di negara ini belum juga ya, belum juga didapatkan itu akan menjadi kekhawatiran juga ya atau masih menimbang-nimbang. Jadi para investor pun juga para pebisnis ini akan lebih wait and see di tahun 2024. Makanya dimajukan untuk schedule untuk IPO-nya sendiri di tahun 2023. Makanya kami melihat memang ada peluang di tahun 2023 ini emiten-emiten yang listing di tahun 2023 itu akan bertumbuh bahkan lebih tinggi dari tahun 2022 karena memang tadi ya di tahun 2024 khawatirnya adalah siapa nih yang nanti akan menjadi pemimpin ya dan nantinya itu akan berdampak banget nih nanti untuk ke depan apa yang akan dibangun apa yang akan dilakukan oleh pemimpin selanjutnya itu akan sangat bergantung sekali pada sektor bisnisnya seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini juga momentum yang pas ya, Mas ya. Kenapa banyak banget perusahaan yang bahkan belum akhir tahun, pertengahan tahun melakukan IPO ya, Ya, Mas ya. betul. Jadi sebelum sampai akhir tahun pun kita lihat juga masih ada peluang ya dari para emiten pun juga calon-calon emiten untuk melakukan IPO. Karena kalau nanti sudah mulai mendekati pemilu kan kita tahu ya, mungkin nanti tensinya juga akan tinggi. Itu juga akan menjadi kekhawatiran dari para pebisnis. Jadi memang kalau kita lihat mendekati nanti di kuartal ketiga atau kuartal keempat, memang pertumbuhannya akan cenderung melambat ya dibandingkan pada kuartal satu, kuartal 2 ini. Jadi kuartal satu, kuartal 2 pasti para emiten akan calon emiten akan lebih memilih di tanggal-tanggal tersebut untuk melakukan IPO. Seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Tapi kan Mas Akil, kalau sebagai IPO hunter, kebetulan saya juga IPO hunter gitu ya.
Bukannya dengan banyaknya IPO dengan tanggal-tanggal yang sama launchingnya gitu ya, listingnya dan berurutan pula gitu. Bukannya para investor retail ini dananya tidak terserap maksimal nih Mas, karena harus Ya, dibagi-bagikan memang ya. betul sekali ya. Jadi ketika memang IPO, memang lebih baiknya adalah kita berbeda tanggal ya dengan calon-calon emiten yang lain. Tapi melihat lagi memang kebutuhannya. Ini tidak mungkin tidak hanya bicara tentang bagaimana penyerapan dana dari para retail ataupun juga investor-investor yang lain, tapi juga bagaimana apa yang memang dituju ya dari para pebisnis ini ya. Karena memang berbeda ya. Memang ada juga pebisnis yang memang memanfaatkan dari IPO ini, tapi juga ada yang memang dari para perusahaan-perusahaan melakukan IPO memang untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau kita bicara sebagai pebisnis ya, ya saya mau dapatkan modal yang lebih cepat gitu ya untuk mengekspansikan bisnis saya. Misalkan saya ada di perusahaan pertambangan, saya mau buka tambang baru gitu ya. Ya saya harus lebih mempercepat mendapatkan dananya supaya tambang baru ini dapat terrealisasi lebih cepat. Jadi memang banyak banyak ini ya sudut pandang lain ya ketika memang untuk IPO harus berdekatan atau harus seperti apa tergantung memang kondisi juga terhadap market yang saat ini sedang terjadi. Kalau marketnya sedang lesu ataupun juga sedang banyak sekali katalis negatif dari global, ini juga menjadi salah satu sentimen juga yang menjadi kekhawatiran para pebisnis untuk IPO. Jadi kalau nantinya berbarengan, memang itu akan menyerap ya, akan terpecah gitu ya serapan modal dari para investor. Tapi memang lebih baik kalau ingin dananya terserap secara maksimal, memang berbeda hari begitu ya dengan emiten-emiten atau calon-calon emiten yang lain. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, Mas, ini kita mau berpaling dulu ke suku bunga acuan nih. Jadi kan BI itu memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di 5,75%. Nah, gimana nih Mas kondisi market saat ini? Apakah cocok dengan bunga acuan tersebut atau terlalu ketinggian atau malah Ya, kerendahan nih kalau Mas kita saat lihat ini? memang dari The Fed sendiri ya, memang untuk kenaikan suku bunga ini juga kemungkinannya semakin kecil ya, karena memang ini juga sudah di warning ya oleh beberapa negara sendiri kalau suku bunga terus dinaikkan ini juga akan berdampak kepada beberapa negara lain. Dan Bank Indonesia pun juga mengatakan untuk tetap mempertahankan suku bunga dan kecil kemungkinan juga untuk menaikkan lagi ya. Memang akan nanti sangat mengikuti ya bagaimana perkembangan di global. Dan kalau kita lihat 5,75% ini memang angka yang cukup relatif menjadi puncaknya yang kami melihat ya. Jadi ada potensi memang nantinya ketika kondisi di global sudah membaik, lalu juga pertumbuhan ekonomi masih solid di Indonesia, lalu juga inflasi masih terjaga, harusnya memang dari suku bunga Bank Indonesia ini akan ada potensi untuk turun di dalam kuartal 4 atau nanti bahkan di akhir tahun 2023 bahkan di tahun 2024 ada peluang lagi ya. Jadi memang kita mengharapkan adanya penurunan dari suku bunga karena ini memang akan cukup berdampak kepada beberapa bisnis lainnya seperti misalnya kayak properti ya. Kalau misalnya suku bunga semakin tinggi ini akan menjadi salah satu pemerat ya daripada emiten-emiten yang berbasis sektor properti. Lalu juga bahkan emiten-emiten yang punya utang yang tinggi. Ini juga apalagi utangnya yang masih flat ya ataupun mengambang ya floating ya. Jadi kalau utangnya floating lalu suku bunga semakin naik, ini juga akan memberatkan dari sisi beban keuangan. Jadi lebih baik kita memang berada di level rendah ya untuk suku bunga sendiri. Oke, baik. Karena ada kaitannya dengan para emiten-emiten yang mau melakukan pembayaran utang dan lain sebagainya ya Mas Akil. Kalau misalnya terlalu ketinggian juga bahaya khawatirnya Betul. emiten-emiten ini tidak sanggup untuk melunasi bunganya ya Mas Akil ya. Nah, baik. Nah, Mas, dari awal tahun sampai sekarang kan banyak banget nih emiten yang melakukan, sorry, perusahaan yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada nih beberapa yang besar seperti PGEO, Pertamina Geothermal, ada Nickel juga, Harita Nickel, dan Merdeka Battery, MBMA. Nah, kalau ini gimana nih, Mas? Perkembangannya Ya, sampai saat ini nih. kita mungkin bahas satu persatu ya. Pertama untuk di PGO. PGO ini memang perusahaan afiliasi yang dari Pertamina ya. Pertamina Geothermal Energy dia memang untuk di bidang usahanya panas bumi ya. Jadi memang kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang baru IPO ya. Pertama cermati dulu untuk teman-teman
apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depan dengan dana IPO ini. Jadi bisa bisa aja yang nantinya dana IPO untuk membayar hutang karena utangnya sudah terlalu tinggi, akhirnya dana IPO untuk dibayar hutang. Jadi kalau kita bicara tentang pembayaran hutang untuk melunasi hutang, artinya bisnis ataupun juga perusahaan ini tidak bisa ataupun juga tidak melakukan ekspansi atau tidak bisa menambahkan dari segi profit ya. Nah, jadi kalau nanti untuk tujuannya adalah pembayaran hutang, lebih baik kita hindari terlebih dahulu. Tapi kalau perusahaan ini melakukan bisnis untuk ekspansi bisnis ya, jadi dana IPO yang sudah terserap untuk bikin tambang baru atau bikin pabrik-pabrik baru itu yang memang harus cukup dicermati. Lalu yang kedua, perhatikan secara historikal ya. Jadi penting banget kita untuk baca dari prospektus ya, dari historikal dari kinerja keuangan. Kalau perusahaannya ini cukup sehat, masih punya kas yang cukup solid, lalu juga utangnya tidak terlalu tinggi, dan bahkan memiliki margin yang cukup tebal. Ini memang yang perlu kita cermati ketika margin yang cukup tebal, profitnya terus bertumbuh di setiap tahunnya, itu kita sudah bisa lakukan investasi ya pada saham tersebut. Nah, untuk PGO sendiri memang salah satu yang menerapkan hal-hal tersebut ya. Jadi untuk dana IPO-nya sendiri untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga untuk pengoperasian dari belanja modal dari perusahaan PGO. Jadi apalagi kalau kita lihat secara prospek ya, kita lihat kan saat ini banyak banget ya tentang ESG ya, lalu juga tentang renewable energy. Ini PGO sendiri juga digadang-gadang akan menjadi perusahaan yang nanti renewable energy untuk menggantikan dari PLTU batubara seperti itu ya. Memang secara yang terakhir yang memang harus dilihat adalah bagaimana prospek pertumbuhan emiten-emiten tersebut. Jadi kalau PGO secara keempat ataupun juga ketiga katalis tadi memang masih memenuhi ya. Jadi dana IPO untuk perkembangan bisnis, lalu juga pertumbuhan pendapatan juga cukup bagus ataupun juga kinerja keuangan. Lalu yang ketiga memang dari prospek bisnis ke depan ini seperti apa sih? Nah, terus yang menarik lagi dari NCKL ya Mbak, tadi dari NCKL dari MBMA. Ini keduanya bermain di bisnis di nikel yang memang kita tahu nantinya ada perencanaan pemerintah untuk bisnis industri baterai yang ada di Indonesia ini akan dibuat sehingga mereka yang memang pemain-pemain di nikel ataupun juga turunannya ini akan sangat diuntungkan karena ada prospek bisnis ke depan yang cukup baik dengan dukungan juga support dari pemerintah. Ketika kita bicara electric vehicle, mobil listrik ataupun juga kendaraan listrik, ini akan cukup membutuhkan dari turunan-turunan dari nikel itu tersebut. Dan kalau kita lihat dari NCKL sendiri ini juga akan bilang ya bahwa mereka akan masuk ya ke dalam rantai pasokan dari industri baterai tersebut, mau nanti dari hulunya atau dari nanti hilirnya itu dari MBMA ataupun juga NCKL akan masuk ke bisnis tersebut. Jadi secara prospek bisnis ke depan itu untuk ketiga emiten tersebut masih cukup positif karena didorong oleh dukungan pemerintah lalu juga kebijakan tentang electric vehicle. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini tuh PGO itu melemah sekitar hampir 2% nih, Mas Akil nih. Mungkin karena masih baru listing, jadi kita juga belum bisa ngelihat chartnya untuk ke depan ya, Mas ya. Ya, sorry. Mas Akil? Ya, oke. Nah, Mas Akil sebenarnya kalau misalnya nih, kita orang awam, bukan orang awam sih, investor pemula ya, investasi pemula ini, kita kalau misalnya mau membeli saham-saham IPO, apa aja sih yang perlu diperhatikan di prospektus? Tadi sempat kita bahas sedikit ya, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk melihat prospektus ya. Pertama, tadi kita sudah sempat bahas dana IPO. Dana IPO ini akan dipakai untuk apa? Jadi kalau tadi kita sudah bahas untuk utang, lebih baik kita hindari terlebih dahulu. Tapi kalau untuk ekspansi bisnis, kita perlu catat emiten tersebut. Lalu yang kedua, dari proses ataupun juga dari kinerja. Dari kinerja perusahaan di beberapa tahun terakhir, apakah cukup bagus? Dari sisi laba rugi dulu ya. Dari laba ruginya itu masih positif, bahkan bisa menghasilkan pertumbuhan yang cukup stabil. Lalu kita lihat juga dari sisi neracanya, apakah dari debt ini juga terlalu besar atau bahkan perusahaan ini tidak punya debt, tidak punya utang gitu. Ini memang perlu kita catat juga. Lalu yang tadi ketiga adalah tentang prospek bisnis ke depannya. Misalnya kita mau IPO untuk bisnis nikel tadi ya, karena ada prospek bisnis yang bagus, ke depan ada di dukungan pemerintah juga, electric vehicle, itu juga bisa kita cermati.
Terus misalnya kalau prospek bisnisnya tentang pembangunan infrastruktur dari misalnya kita tahu sekarang lagi ada 5G ya di telekomunikasi. Kalau ada emiten yang mau juga merambah dunia 5G, itu juga akan menjadi salah satu prospek pertumbuhan bisnis ke depan. Tapi kalau nanti bisnis dari emiten calon emiten ini masuk ya ke Bursa Efek Indonesia, tapi prospek pertumbuhan bisnisnya tidak cukup baik, itu memang lebih baik kita hindari terlebih dahulu karena kita lihat dari market ini adalah going forward ya. Jadi kita melihat ke depan apa yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Jadi dari prospektus cermati itu dulu, lalu apakah perusahaan ini memiliki dari GCG yang baik ya, ataupun juga dari pengelolaan dari manajemen yang baik. Jadi banyak sekali memang harus kita perhatikan, tapi ketiga poin-poin tersebut bisa menjadi salah satu acuan sebagai investor pemula. Seperti itu, Managin. Oke, baik. Nah, jadi selain dari hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan dari prospektusnya, ada nih desas-desus katanya sekuritas itu yang menaunginya mempengaruhi nih Mas Akil. Itu kira-kira benar atau Ya, tidak, Mas Akil? itu yang memang cukup ini ya, ibaratnya cukup umum lah, yang biasa kalau investor retail saat ini membahas sekuritas mana yang menjadi underwriter-nya. Ya, memang itu menjadi salah satu acuan juga ya oleh para retail, tapi enggak juga, karena ada juga salah satu beberapa kasus ya ketika yang biasanya sekuritas A itu IPO di situ, misalnya sorry emiten A IPO di sekuritas tersebut biasanya naik, tapi kadang-kadang enggak juga, enggak berlaku juga. Jadi enggak melulu soal tentang sekuritas apa yang membawa dari IPO itu. Jadi tergantung sih. Jadi biasanya itu memang yang dilakukan oleh para retail ya. Ketika biasanya tuh retail-retail yang nggak mau ya baca prospektus secara lengkap ya. Jadi langsung tembak aja gitu ya. Retail sekuritas mana nih yang membawa kayak seperti itu. Atau yang kedua yang menjadi menarik lagi ya, Mbak. Saat ini tuh para investor itu lebih menaruh ke semua emiten-emiten IPO. Jadi mereka menaruh rata dananya. Misalkan ada 5 IPO ya di hari ini gitu ya. Mereka menaruh dananya misalnya dipecah sejuta, sejuta, sejuta gitu ya. Jadi dengan risiko yang tinggi, dengan ARB cuma 7% hari ini, itu memang resiko yang tinggi, tapi mendapatkan returnnya bisa 25%, bisa 35% dalam sehari. Misalnya dari 5 emiten tersebut, 4-nya itu naik arah ke level authority ke atas, tapi yang satu ARB, itu mereka tetap dapat untung. Jadi banyak sekali ya cara-caranya dari mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan dari IPO. Sebenarnya kalau untuk ngambil cuan dalam jangka pendek, Betul. IPO ini sangat luar biasa sekali ya Mas Akil. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih udah baca prospektus, oh ini kira-kira arahnya bakalan sampai 3 hari nih Betul-betul. gitu. Nah, oke, tapi sobat investor hati-hati kalau mau cuan dari IPO ini benar-benar harus diteliti karena banyak banget yang kena ya ARB-nya berhari-hari, yang tadi harapannya mau cuan ternyata hopeless hilang gitu ya Mas Akil ya. Oke, baik. Nah, Mas Akil, kalau misalnya di battle nih, saham IPO jumbo antara PGO, Nikel, dan MBMA, mana nih paling menarik dan masih layak untuk dibeli ke Ya, depannya, Mas? kalau kita lihat memang untuk dari saham-saham tiga lah ya, yang memang cukup besar untuk IPO ini ya, ada PGO, NTKL, ada MBMA. Tadi secara kedua faktor-faktornya sudah memang memenuhi dari dua emiten ini. Dan IPO-nya tidak hanya untuk membayar utang dan bahkan untuk ekspansi bisnis, untuk belanja modal. Lalu yang kedua, secara historikal laporan keuangan cukup positif. Dan yang ketiga adalah prospek bisnis ke depannya. Memang kalau lebih memilih ya, kami memang lebih milih yang memang masih memiliki prospek pertumbuhan secara industri bisnisnya ya. Industri bisnis di electric vehicle ini cukup menjanjikan ya. Banyak investor asing yang mau masuk ya kepada industri-industri di electric vehicle. Bahkan dari China itu juga bilang mau masuk ya ke dalam industri vehicle ini, dan ini memang masih menjadi concern ya dari para investor di beberapa tahun ke depan. Jadi untuk NCKL dan juga MBMA ini kami lebih memilih kedua emiten tersebut karena memang secara pertumbuhan dari bisnisnya ke depan ini masih cukup positif. Tapi kalau melihat dari segi harga ya, untuk dari NCKL dan juga MBMA ini kan kalau teman-teman lihat secara tren harganya ya, ini terus turun ya. Dan ini memang
masih diikuti oleh tekanan jual yang cukup besar, yang masih volumenya cukup besar. Jadi lebih baik untuk saat ini kami melihat untuk wait and see dulu ya untuk kedua emiten tersebut. Jadi gini Mbak Nadine, untuk melihat suatu emiten IPO yang punya kinerja fundamentalnya bagus, tapi saat ini sedang turun, itu mereka sedang ibaratnya fase konsolidasi dulu ya. Mereka memang ada saat ini sedang terjadi panic selling ketika memang harga sahamnya kok saham IPO kan naik-naik sih, naiknya cuma berapa persen doang. Nah, biasanya retail-retail itu langsung jualan untuk karena panik kan, ataupun juga tidak mendapatkan return yang signifikan. Jadi kita tunggu dulu, tunggu mereda dari aksi jual dari emiten-emiten tersebut. Nanti tunggu ketika volumenya sudah mulai mereda, volume jualnya mereda, kita bisa masuk ke saham tersebut dengan keyakinan bahwa investasi di perusahaan ini memang cukup prospektus gitu ya, prospektif gitu ya untuk perusahaan NTKL ataupun MBMA. Jadi kita wait and see dulu nih sekarang karena secara jangka pendek tekanan jualnya cukup besar. Kalau kita lihat lagi ya untuk PGO ya, PGO kemarin memang sempat cenderung turun cukup dalam dan sekarang sudah mulai rebound pergerakannya. Jadi kalau teman-teman lihat chartnya gitu ya di PGO itu sudah mulai rebound, sudah mulai naik lagi karena memang secara bisnis, secara dengan prospek bisnisnya juga renewable energy ini memang masih bagus ya dilihat oleh para investor yang jangka panjang. Jadi mereka memang menunggu dulu bottomnya, menunggu dulu sampai mana panic selling yang terjadi. Jadi begitulah kerja para investor secara jangka panjang. Tidak kita bicara tentang trading ya. Seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, sobat investor juga kalau misalnya mau melihat saham-saham untuk jangka panjang, lebih baik memang yang fundamentalnya sudah teruji ya Mas Akil ya. Seperti yang udah ada di LQ45, mungkin itu bisa lebih mudah untuk difilter tuh daripada IPO-IPO yang baru, tapi kita belum bisa ngelihat fundamentalnya ataupun chartnya juga belum terbentuk nih sobat investor. Nah, Mas Akil ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari @muhammadkafidul David. TPMA gimana Mas katanya? Oh berarti TPMA ya? Iya, TPMA. Kita coba ikutan buka juga. Transformerin ya. Ya, kalau kita lihat untuk Transformerin ini memang hari ini koreksi ya, itu di level 1,7%. Dan kalau kita lihat sendiri dari bisnisnya sendiri ya, ini kayaknya untuk bisnis perkapalan ya. Coba kita lihat dulu. Hari ini ARB juga ya di 7% mendekati. Ya, Transformerin ini bidang jasa pengiriman ya. Jadi memang kalau kita lihat untuk bidang jasa pengiriman bisnisnya itu ini sudah mulai lewat ya dari peak-nya ya. Jadi kalau kita lihat untuk bisnis pelayaran ataupun juga bisnis logistik itu memang saat terjadi pandemi itu cukup menarik ya. Karena memang ibaratnya waktu kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, kirim barang lewat online, kirim barang lewat jasa pengiriman itu memang saat itu tahun 2020 sampai 2021 memang itu terjadi peaknya dan saat ini sudah mulai melandai memang karena aktivitas dari masyarakat sudah mulai pulih, pandemi sudah berakhir, jadi memang prospek bisnisnya memang akan cenderung kami melihat secara bisnis ya, industrinya begitu ya, memang akan cenderung turun dan cenderung stabil lagi ya, jadi memang pertumbuhannya itu lebih kepada momentum saat terjadi pandemi kemarin. Oke, baik. TPMA, jadi hari ini menyentuh ARB, mudah-mudahan bisa lepas dari kuncian ARB secepatnya ya Mas Akil ya. Wah, ini kalau ada ARB, jangankan untung, modal juga berkurang ini. Nah, Mas Akil, ada pertanyaan juga dari sobat investor dari @ghost_beat_lyrics. Kalau misalnya VKTR gimana? Ini IPO yang baru mau Oke, ini juga iya, ini memang cukup ramai ya, apalagi basisnya itu di teknologi ya. Kita melihat dulu ya secara bisnisnya dulu ya. Untuk di VKTR memang bisnisnya lebih kepada bisnis di teknologi ya. Apalagi kalau kita lihat ini salah satu memang perusahaan untuk menjalankan bisnis ada juga untuk di bis listrik juga ya. Dan ini memang yang menjadi salah satu 3 poin tadi ya. Ini sudah mulai terpenuhi ya dari FKTR, yaitu prospek bisnis ke depan untuk electric vehicle juga cukup bagus. Lalu juga secara fundamental juga kami lihat masih cukup menarik ya untuk dari FKTR. Jadi bisa dicatat dulu
untuk FKTR, untuk nanti kita bisa lakukan aksi pembelian ya di AIPO ya. Kalau nggak salah ini belum IPO kan ya? Belum, offeringnya dari Iya, 26 belum. Mei udah sih penawaran awal, offering umumnya Ya tuh nanti dari dia 12 akan Juni. di bis listrik ya karena kita lihat bahkan beberapa emiten, beberapa perusahaan sendiri ini yang tadinya dia bukan industrinya untuk electric vehicle, dia beralih ke electric vehicle. Kita ambil contoh saja misalnya seperti Wika ya. Wika kan perusahaan konstruksi ya, dia mulai diversifikasi ke motor listrik. Jadi sebenarnya secara bisnis beberapa pebisnis pun juga ini sudah mulai melirik dari electric vehicle. Jadi secara pertumbuhan bisnis ke depan PKTR ini berada di jalur yang cukup baik ya dengan ada pertumbuhan dari electric vehicle seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti kalau untuk PKTR nih lumayan nih sobat investor, prospektusnya sedikit udah diulas oleh Mas Akil, jadi boleh dipertimbangin masih ada waktu beli. Nah, Mas Akil, saya penasaran sekali ya. Apa sih bedanya kalau misalnya kita beli waktu penawaran awal atau waktu penawaran Oke, umum nih, Mas Akil? penawaran awal dan penawaran umum ya. Ya, kalau memang untuk penawaran awal biasanya ada kemungkinan kita bisa dapat lebih ya, atau bisa lebih dari atau sudah mendekati ya, mendekati dari yang kita pesan gitu ya. Tapi kalau sudah mau masuk penawaran umum, itu biasanya kita akan dibatasi ketika kondisinya sudah oversubscribe gitu. Kalau Oke, kita lihat juga secara baik. Jadi, harganya kan masih range tuh ya. Jadi kalau yang di penawaran umum biasanya harganya sudah fix gitu ya. Jadi kita bisa tahu harganya itu di berapa gitu. oke, baik. Kalau saya sih sukanya beli waktu di penawaran umum. Jadi kenapa? Biar uangnya itu Betul. nggak mengendap Itu terlalu juga lama itu juga juga nih menjadi Mas salah Aki. satu strategi dari para investor sih. Jadi lebih baik di penawaran umum aja ya karena ya sayang gitu ya waktunya masih banyak untuk nanti listing, tapi kita ada saham yang bagus nih untuk kita jual, kita beli ya, kita tradingkan yang sudah IPO. Tapi ketahan gitu ya di penawaran awal ya. Jadi salah satu strategi juga sih. Iya benar. Jadi nggak banyak untuk uang Betul. kita nih ketahan gitu ya Mas Akil ya. Nah, Mas Akil ada pertanyaan terakhir dari sobat investor dari April Liondari. Ih, ada Mas Akil nih katanya. Titip BBCA dong Mas, Oke, analisanya gimana? BBCA ya. Kalau kita Kayaknya fans mungkin Mas kalau ke Akil. BBCA kita lihat dari bisnisnya dulu ya. Memang bisnis di banking ini cukup kuat banget ya. Bahkan secara kita lihat di IISG dia masih punya porsi dampak ataupun juga porsi weight yang besar ya ataupun juga dampak yang cukup besar karena market cap-nya juga sangat besar dari banking-banking BCA, BRI, BMRI itu masih cukup besar. Dan kalau kita lihat pertumbuhan pada kinerja kemarin di laba bersih kuartal 1 2023 ini memang masih cukup positif ya bahkan itu lebih dari double digit ya untuk pertumbuhan laba bersihnya ini menjadi salah satu katalis positif di mana ketika pun terjadi pandemi ketika pun terjadi krisis gitu ya perbankan ini masih cukup kuat untuk secara fundamentalnya jadi layak banget untuk kita lakukan investasi secara jangka panjang di perusahaan-perusahaan perbankan ya dan pun kalau kita secara teknikal ya beberapa emiten dan perbankan misalnya seperti BBRI ini sudah all time high bahkan menyentuh level tertingginya. Nah ini memang menjadi salah satu yang perlu dicermati oleh para investor ya karena untuk harga-harga saham di perbankan ini secara teknikal gitu ya ini sudah mencapai level tertinggi. Jadi hati-hati secara jangka pendek biasanya ketika suatu saham sudah mulai all time high ada indikasi untuk memang terjadinya aksi jual secara jangka pendek. Jadi tidak usah khawatir ketika nantinya saham itu turun, saham-saham perbankan itu turun, karena memang harus ada yang namanya fase konsolidasi ya dari secara teknikal gitu ya. Ketika memang dikonsolidasi, memang itu masih wajar ya ketika suatu saham sudah menyentuh level all time high-nya. Begitu Bang Nadiem. Jadi secara bisnis, secara teknikal juga masih cukup baik. Oke, oke, baik. Kalau kita lihat-lihat ini baru aja BBCA melakukan stock split, Iya, tiba-tiba udah mau hampir betul, 10.000 lagi ya. betul, Cepet betul. banget kayaknya. Cepet banget kayaknya ya ampun. Kemarin itu sempat turun di 8.700 cukup dalam, tapi udah nggak lama kemudian dia naik lagi walaupun hari ini juga melemah tipis untuk Betul. BBCA ya Mas Akil ya. Oke, baik.
Mas Akil, banyak nih pertanyaan dari sobat investor, tapi waktu kita sangat terbatas sekali. Nah, terima kasih ya Mas Akil atas perbincangannya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa di sesi break Selamat time siang, Mbak selanjutnya. Nadine, Selamat dan selamat siang siang. semua. Oke, sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Akil Triadi, Research Analyst PT Panin Sekuritas TBKU. Sangat luar biasa sekali ya. Walaupun hari ini IPO yang kita bahas itu nggak terlalu detail ya sobat investor. Next kita akan ngebahas yang lebih detail lagi untuk IPO yang baru akan offering. Kita akan ngebahas prospektusnya lagi ya sobat investor. Kita akan ngajarin apa aja sih detailnya yang perlu diperhatikan. Jadi sobat investor juga bisa menikmati cuan momentum jangka pendek dari IPO. Nah, sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita. Dan boleh nih ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, di YouTube di @idxchannel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit.